Transaksi pungli di rutan KPK diduga dilakukan berlapis dan menggunakan banyak rekening. Apa upaya yang bisa dilakukan agar penelusuran aliran dana pungli bisa dibongkar tuntas? Kita akan kupas bersama anggota Komisi 3 DPR fraksi PDI Perjuangan, Trimedia Panjaitan, dan pakar hukum tindak pidana pencucian uang, Yanti Garnasih. Selamat sore Bang Trimedia dan Bu Yanti. Selamat sore. Selamat sore, Mas. Selamat sore, Selamat sore, Bu Bang Yenti. Trimedia. Selamat sore. Bang Trimedia, KPK kan mengatakan pungli di rutan KPK ini kasusnya kompleks. Salah satu upayanya adalah kerjasama dengan PPATK untuk menelusuri aliran dana. Ini adalah langkah tepat menurut Abang? Saya pertama agak kaget juga waktu Dewas menyampaikan bahwa di KPK, di rutan-rutan KPK terjadi pungli. Selama ini kan memang kita mendengar ada adigium, urusan penjara, apapun bisa kalau ada uang. Tapi biasanya kan itu rutan-rutan atau penjara yang dikelola oleh Kumham selama ini. Bahkan kita sering dengar transaksi narkoba juga dari dalam penjara. Tapi begini, yang terjadi dengan KPK tentu mengagetkan kita. Yang kedua, yang juga harus diperjelas oleh KPK, ini terjadi di rutan di KPK, kan KPK punya rutan sendiri di Kuningan, ya, ataukah di tempat titipan KPK. Kan KPK seringkali melakukan penangkapan terhadap seorang tersangka itu dititipkan di Polres-Polres, kemudian juga di Guntur juga dititipkan. Nah, ini yang di mana? Dan ini sejak kapan? Yang kita ketahui kalau di tahanan KPK itu ketat sekali yang di Kuningan ya. Tapi apakah kebocoran-kebocoran seperti ini terjadi di tahanan-tahanan di luar KPK? Tempo hari mungkin 10 tahun yang lalu sebelum periodenya Pak Firly, mereka bahkan punya CCTV. Jadi pimpinan KPK yang di Kuningan bisa mengetahui sepak terjang Pak sebelum di Ingkra ya, sebelum di Kenus Sukamiskin, misalnya di Polres-Polres di Pomdam, Guntur, mereka bisa memonitor petugas-petugasnya. Nah, pertanyaannya apakah itu masih ada? Ketiga, saya kira harus ada batas waktu juga. Kapan pimpinan KPK seperti kata Pak Gufron ingin menyelesaikan, harusnya sebulan ini sudah ada bisa langkah yang konkret. Baru kemudian seperti disampaikan tadi, kalau sudah memang areanya adalah tindak pidana, tentu diberikan kepada pihak kepolisian supaya tuntas mengusutnya. Seperti itu, Mas. Kalau Wakil Ketua KPK Nurul Gufron kan kemarin sudah bilang ini diduga terjadi di lapas KPK di rutan kelas 1 Jakarta Timur. Artinya ini berada di Gedung Merah Putih KPK di Kuningan, Jakarta Selatan. Harusnya ini sudah dipantau oleh pimpinan KPK, Bang Trimedia. Saya nggak, tadi juga sama-sama kita dengar Pak Gufron bilang belum spesifik saya disampaikan seperti itu. Karena saya juga nggak tahu kalau kapasitas di Kuningan mungkin sangat terbatas sehingga banyak tersangka dititipkan seperti yang saya bilang tadi. Nah, kalau itu memang terjadi di tahanan KPK, itu sesuatu yang luar biasa ya. Karena CCTV-nya ketat. Komisi 3 periode yang lalu kita pernah melihat tahanan KPK itu. Sehingga mereka juga relatif tidak boleh keluar dari area itu. Dan CCTV-nya banyak sekali. Jadi saya kok kurang yakin kalau itu terjadi di tahanan. Kalau itu terjadi berarti sudah ada kelonggaran dan pengawasan melekat di internal KPK itu sudah mulai berkurang. Oke, Bu Yenti, kalau melibatkan PPATK memangnya perlu ya? Ya, begini. Ini kan beritanya ini kan menelusuri bahwa ada aliran dana pungli. Nah, ini kan harus kita anatomi kejahatan ya. Kemungkinan ini kejahatan namanya juga pungli. Ini sampai di mana? Karena kan anatominya, kronologinya itu harusnya sudah ada pungutan liar. Pungutan liar itu kan tidak harus bilang di sana lewat CCTV, bisa jadi bukan gitu ya Bang ya. Ngomong-ngomong dulu atau dan sebagainya, baru kemudian keluarganya mereka mungkin dikirimkan ke keluarganya yang disuap gitu kan. Suap kan itu akhirnya kan kan pungutan liar pada intinya kan suap juga.
atau memeras ya, meras atau enggak suap, bahwa ingin mendapatkan fasilitas ini, ingin mendapatkan fasilitas itu, tapi dengan membayar, baik itu ditawarkan oleh dari bagian rutan itu sendiri atau orang yang ditahan itu yang mencoba merayu minta dapat fasilitas tapi nanti saya bayar. Nah, itu harus dibuka. Sebetulnya itu gampang, harusnya itu gampang. Nah, kemudian kalau sudah beberapa kali dan kemudian ternyata di rekening-rekening yang disebutkan adalah aliran 4 miliar tadi, itu yang dibawa ke PPATK. Itu seperti itu. Jadi harus ada. Saya setuju tadi bahwa sebaiknya ya jangan KPK yang menangani ini. KPK banyak masalah besar. Ini walaupun 4 miliar juga besar ya untuk pungli, tapi KPK itu sedang menangani kasus-kasus besar. Jadi nggak usah lah ini biar aja supaya nggak konflik of interest dan juga tidak dicurigai masyarakat. Ini biarlah kalau nggak polisi ya jaksa, polisi saja. Tapi Bu Yenti, kalau Ya, kemarin ke Pak Saud Situmorang, mantan Wakil Ketua KPK bilang, ya. ini bisa berimplikasi besar. Angka punglinya besar, 4 miliar. Dan diduga mungkin bisa saja memasukkan alat komunikasi. Dan di sana tahanan korupsi semua. Betul, ya itu kan awalnya kan eh, awalnya kan ketika sudah ditahan harusnya kan sudah diikuti dengan penyitaan. Penyitaan itu antara lain pakai TPPU. Toh sudah ditahan ya Bang, ya kan sudah ditahan. Pastinya penyitaan udah jalan juga supaya tidak bisa membayar pungli, supaya tidak bisa menyogok. Makanya punglinya ini bagaimana? Apakah ini adalah diperas oleh orang yang menjaga orang-orang rutan ataukah mereka menyuap orang rutan, kan gitu. Kemudian diberikan, bukan saya minta maaf, saya mengatakan 4 miliar karena banyak korupsi kita triliun-triliun. Jadi saya bilang ini kan nggak terlalu besar 4 miliar kan, triliun-triliun yang sedang ditangani oleh KPK. Misalnya KPK sedang bikin tentang Kementerian Pertanian, kan ada juga itu yang belum selesai banyak. Kemudian KPK sedang BTS itu banyak. Ini dibandingkan yang triliun-triliun kan kecil. Dan lagi ini gampang hanya di antara mereka. Mungkin mereka memasukkan handphone, mungkin minta jam kunjungan lebih panjang, lebih banyak, padahal tahanan korupsi. Ya itu intinya mereka melakukan yang namanya perbuatan yang morally itu korup gitu ya. Jadi ini dugaannya pasti tindak pidana, tidak mungkin pelanggaran administrasi. Kalau jam 9 jadi jam 10. Kenapa harus datang sampai jam 10 tapi sampai jam 12? Bukan masalah administrasi sampai jam 12, tapi sampai jam 12 itu karena mereka bayar. Nah, itu sudah masuk kepada korupsi. Itu masuk korupsi di sana kan? Korupsi ataukah kalau memang bukan kalau penegak hukum kan korupsi menerima. Kalau yang menjaga itu misalnya sipil, ya mereka pemerasan, KUHP pun ada. Jadi harus betul-betul dilihat kejahatan asalnya apa dan sudah sekian lama akhirnya ada 4 miliar. Nah 4 miliar ini pendekatannya pakai TPPU dan kemudian minta pada PPATK, harusnya sekarang udah ada LHA-nya. LHA rekening-rekening tersebut, apakah rekening-rekening tersebut yang menampung 4 miliar tersebut terkait dengan petugas-petugas di sana. Dan jangan berharap nama petugasnya, apakah istrinya bisa, apakah keponakannya bisa. Yanti Jadi artinya bisa ditindak TPPU? iya, ya pasti harus pakai TPPU kalau sudah begini. Itu yang membuat mereka jera. Bahkan yang ditahan pun harusnya kalau sudah ditahan itu harusnya sangkaannya sudah ada TPPU-nya. Itu yang saya sayangkan, ada peraturan yang sangat sangat bisa menjerakan dan tidak membahayakan yang lain karena sudah disita, berarti dia kan kemungkinan tidak bisa menyogok di tahanan. Nanti kalau sudah dipidana tidak bisa menyogok orang lapas, kan itu antara lain. Nah, ini yang belum terlalu cepat atau terlalu kuat diterapkan. Artinya gini,
Kalau negara melalui APH-nya tidak mau menerapkan TPPU padahal ada kejahatannya, misalnya ini ada 4 miliarnya, tapi tidak mau pakai TPPU, ya jangan salahkan kalau masyarakat mengatakan bahwa memang APH termasuk melindungi para yang ditahan itu untuk gampang menggunakan uang-uang Artinya itu, biar dan lebih tuntas ke akar masalahnya ya Bu Yenti ya. iya, dan terjadi dah ini anak beranak ininya kejahatannya beruntun gitu. Jadi kan mereka ditahan karena dugaan korupsi, ya kan, kalau rutan KPK. Ternyata di rutan mereka nyogok lagi, ada juga tindak pidana lain. Ini akan Nanti mempertanyakan integritas KPK juga ya Bu Yenti ya. Kita ya ke Bang sangat, Trimedia, Bu Yenti sebentar. Dewas KPK bilang diduga yang terlibat bahkan sampai puluhan pegawai rutan KPK. Kalau melihat ini integritas internal KPK yang salah secara sistem, apakah atau ini masalah personal saja, Bang Trimedia? Pertama, seyogianya Dewas juga menyampaikan 4 miliar itu kurun waktunya berapa lama? Apakah 1 tahun, apa 2 tahun? Kalau mulai bulan 11 2022 atau bulan 10, kok kurang terlalu yakin angkanya seperti itu. Pastilah ini sudah lama berlangsung. Nah, yang kedua, pimpinan KPK harus jelas, misalnya siapa kepala rutan, harus sudah mulai dipanggil secara internal oleh KPK, sama seperti saya sampaikan tadi, terutama kalau itu terjadi di tahanan KPK, waduh, itu pembelajaran yang besar bagi KPK sendiri, karena selama ini kita ketahui ketat sekali di tahanan KPK. Kalau itu terjadi 2 tahun terakhir ini, berarti 2 tahun terakhir ini sudah terjadi kelonggaran di tahanan KPK. Karena yang saya dengar para tersangka itu banyak yang menghendaki dia itu tidak ditahan di tahanan KPK. Dia di tahanan KPK artinya di Kuningan ya, berharap di tempat-tempat lain di Polres di mana-mana, berharap dilakukan penahanan karena di situ yang lebih ada kelonggaran. Nah, itu yang juga harus dijelaskan. Nah, yang ketiga, tanpa diminta, saya kira juga pihak kepolisian bisa segera berkoordinasi dengan KPK, membantu KPK supaya bisa mengungkap ini. Saya khawatir kan tidak kalau kita lihat sejak Pak Firly terpilih sebagai ketua KPK, yang menyeleksi kan juga panselnya Ketuanya Ibu Yenti. Bu Yenti gitu loh. ya, Apa namanya? Kan banyak turbulensi sama Pak Firly ya. Sampai terakhir kemarin sudah diinikan oleh Dewa, cuman di Polda Metro juga ada seperti itu. Jangan kelihatannya kan berasa sekali itu turbulensi yang terjadi. Kalau kinerja tidak ada lagi yang bisa mempersoalkan kinerja dari orang-orang yang dipilih Ibu Yenti ini. Ya. Nah, ini soal kerikil-kerikil, katakanlah ini kerikil ya, soal di tahanan seperti ini harus segera diungkap. Saya kok kurang yakin ya itu pakai rekening pemberiannya ya. Oke. Bu Yenti, singkat saja, sebagai Ketua Pansel yang memilih pimpinan KPK, Anda melihatnya ini adalah celah tindak pidana karena sistemnya yang salah atau murni integritas dari pegawai rutan saja? Karena kan sumbernya banyak, dari Kumham ada, dari pegawai ASN ada, juga dari outsourcing ada di sana, Bu. ya pasti integritas ada. Orang itu pasti ada sisi baik dan sisi akan melakukan keburukan. Tetapi itu harusnya bisa dijaga dengan pengawasan-pengawasan, baik itu internal, eksternal, ataukah pengawasan CCTV. Nah, kalau sekian lama tidak dilapor-laporkan, siapa pembiaran ini sebetulnya permasalahan besar kita. Jangankan ini kan korupsi ya. Jangankan korupsi yang ini, korupsi BTS, korupsi yang lain itu internal. Pengawasannya bagaimana? Artinya ada pembiaran ini Bang Tri yang harusnya inspektorat dan sebagainya. Nah, sekarang walaupun itu adalah KPK nomor 1, ketua rutannya harus diperiksa. Diperiksa kenapa? Mungkin ada whistleblower system yang tidak jalan lagi di KPK, Bu Yenti? Bisa jadi apapun bisa ya. Yang namanya menangani kejahatan, kita berhadapan dengan orang-orang yang mempunyai satu satu antisocial behavior, orang yang berusaha untuk berbuat jahat, apalagi menghadapi orang-orang yang disangkakan
dengan persangkaan kuat karena sudah ditahan ya Bang ya. Oke. Sangkaan kuat sekali udah ditahan. Nah, itu pasti dia tahu celah-celahnya, mereka ingin dapat fasilitas, ingin mendapatkan lebih mudah. Bukan hanya di sinilah, kita perlu melihat yang ditahan di Kejaksaan Agung, di polisi juga ada bargaining kok itu. Bargaining dalam artian kalau bisa minta ke sana, minta begini, minta Oke. begitu, ada uangnya. Nah, ini yang harus betul apa tidak suara-suara masyarakat termasuk dari tadi whistleblower tadi Ah, yang sebentar Mas. menyampaikan. Itu yang saya sebutkan tadi Bu Yanti, Bu Ya, Yanti. Apakah karena banyak tersangka yang tidak ingin ditahan di Kuningan. ya, Nah, apakah bagian dari itu juga yang disebutkan ada pungli di KPK ini? Kalau itu bagian dari itu juga, saya bisa Oke. memahaminya. Bang Trimedia, Bu Yenti, waktu kita sudah ya. habis. Jadi Tentunya gini, kita akan menunggu penyelidikan dari KPK. jadi gini, Apakah KPK ya, yang akan jadi menyelidikkannya? ditawarkan. Jangan-jangan yang ditahan itu tidak tahu Bang Tri, tetapi mereka menawarkan mau kalau lebih enak di sana. Nah, ini jadi semuanya Oke. harus diperiksa. Dari dalam sendiri Ya, jangan-jangan dari menyebut mulai petugas di lapangan, di rutan, hingga biro umum yang membawahi rutan KPK, ya, 4 rutan ya, KPK. Terima kasih ya. Bu Yenti Baik. Garnasih, pakar tindak pidana pencucian uang, dan Trimedia Panjaitan, anggota Komisi 3 DPR, fraksi PDIP. Terima kasih. Dari Terima kasih sukses Mas, Bang terima Tri. kasih Bu Yanti. Bang Tri Media, kapan-kapan